Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Pratama Gultom dengan nomor NIM 0104201078, mata kuliah hadis tematik, dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek sebagai realitas iman dalam kehidupan. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, etika silaturahmi, kedua, etika bertetangga, ketiga, hadis tentang POAC dan uraiannya, dan keempat, etika berpolitik, kelima, larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu etika silaturahmi. Di dalam Islam, silaturahmi merupakan suatu amalan soleh yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sebab memiliki banyak manfaat serta keberkahan di dalamnya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Etika bersilaturahim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, niat yang baik dan ikhlas. Kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, meminta izin sebelum masuk. Dan yang keempat, berpakaian yang sopan dan lain-lain. Yang kedua, etika bertetangga. Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan tersebut. Artinya, adab bertetangga yakni mendahului berucap salam, tidak lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW menjelaskan, andai saja Anda bertetangga lalu Anda menanam pohon dan dahan rantingnya menyeberang ke pagar rumah tetangga, jika alau berbuah maka yang menyeberang itu halal buat tetangga. Selanjutnya, hadis tentang POAC dan uraiannya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tapi tidak melaksanakan, maka tetap ditulis sebagai satu amal baik yang sempurna baginya oleh Allah. Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat per cabang, sampai cabang tersebut banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak dilakukan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya jika kita berbuat baik dan berbuat buruk, maka kita harus jika kita berbuat baik maka kita harus melakukannya dengan ikhlas, dan jika kita berbuat buruk maka jika kita ingin berbuat buruk maka hendaknya kita menjauhkan prasangka tersebut. Yang keempat adalah etika berpolitik. Etika politik Islam adalah seperangkat aturan dan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Adapun mengenai aplikasi nilai etika tersebut merujuk pada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan. Etika politik dengan demikian memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan buruk. Kemudian selanjutnya adalah larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, dalam arti merugikan orang lain, di mana korupsi merupakan mengambil hak orang lain atau mengambil uang rakyat tanpa sepengetahuan rakyat tersendiri. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan oleh rapuhnya kualitas moral seseorang. Mungkin cukup sekianlah pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.